Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Yang akan kita bahas kali ini adalah menghitung dan memahami PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Dalam menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, banyak sekali cara yang dapat dilakukan dan metode yang dapat digunakan. Yang akan kita gunakan kali ini adalah cara yang paling sederhana dan mudah. Bagaimana caranya? Simak terus. Baik, Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Untuk dapat menghitung dan memahami PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, yang pertama perlu kita ketahui adalah mengenai dasar hukum dan ketentuan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2006 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah penghasilan. Definisi dari penghasilan yang dimaksud di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah ruang lingkup PPh Pasal 21. PPh 21 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh. Kemudian, siapa yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap ini? Tentu saja adalah pegawai. Dan kemudian, siapa yang melakukan pemotongan? Yang melakukan pemotongan adalah perusahaan atau pemberi kerja, yang mana pemberi kerja ini dapat berbentuk orang pribadi ataupun badan. Selanjutnya, yang perlu diketahui adalah pegawai tetap. Menurut ketentuan, pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak atau suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah mengenai penghasilan tidak kena pajak atau biasa kita sebut dengan istilah PTKP. PTKP untuk diri wajib pajak orang pribadi atau dirinya sendiri adalah sebesar 54 juta. Kemudian 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Selanjutnya 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, semenda, dan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Kemudian yang selanjutnya, kapan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini mulai diberlakukan?
Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bagian tahun kalender. Nah, artinya ketika sobat pajak mengalami perubahan status PTKP di tahun berjalan, maka PTKP akan berubah di awal tahun berikutnya. Nah, kemudian dalam penggunaan PTKP ini, istilah yang biasa dipergunakan adalah TK0. TK0 ini adalah tidak kawin garing nol tanggungan. Artinya pria lajang ataupun wanita dalam kondisi tertentu bisa jadi dengan status TK tersebut tidak kawin bisa saja memiliki tanggungan sehingga statusnya dapat berubah menjadi TK-1. Sebagai contoh, TK0 untuk diri wajib pajak orang pribadi mendapatkan penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun adalah sebesar 54 juta. Kemudian, jika berstatus kawin nol tanggungan mendapatkan Rp58.500.000. Selanjutnya, jika seandainya sobat pajak bertambah tanggungan, statusnya berubah menjadi K1 dan PTKP berubah menjadi 63 juta. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah tarif pasal 17. Tarif pasal 17 ini didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang mana dalam tarif pasal 17 ini terbagi menjadi 4 lapisan tarif. Lapisan pertama adalah sampai dengan 50 juta rupiah sebesar 5%, di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta adalah 15%. Selanjutnya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Kemudian yang terakhir adalah di atas 500 juta sebesar 30%. Untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap, struktur perhitungannya adalah penghasilan bruto dari pegawai tetap tersebut yang dapat berupa gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja sehingga menjadi penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan ini besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 rupiah per bulan. Kemudian iuran pensiun ini dapat berupa tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Setelah penghasilan bruto pegawai tetap tersebut dikurangi dengan komponen pengurang tersebut, didapatlah penghasilan neto, yang mana penghasilan neto ini akan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, sehingga dapat ditemukan penghasilan kena pajak, yang mana penghasilan kena pajak ini yang akan menjadi dasar perhitungan untuk dikenakan tarif pasal 17 sesuai dengan lapisan tarif yang telah ditentukan. Baik, agar sobat dapat lebih jelas dan memahami, sebaiknya kita masuk dalam contoh kasus untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Baik, dalam kasus ini Tuan Ngobdul
Ngobdul memiliki NPWP pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Sobat Ngopi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Tuan Ngobdul menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Tuan Ngobdul dari PT Sobat Ngopi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Baik Sobat Ngopi Pajak, sebelum kita melanjutkan atau masuk ke dalam contoh kasus, agar channel ini dapat terus berkembang, tolong Sobat Ngopi Pajak subscribe, like, dan komen. Baik, Sobat Ngopi Pajak, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like. Dalam kasus ini, Tuan Ngobdul dengan status pajak kawin, nol tanggungan, memperoleh gaji pada bulan Januari sebesar Rp5.750.000. Kemudian, membayarkan iuran pensiun sebesar Rp200.000. Gaji kita masukkan, pengurang biaya jabatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Biaya jabatan ini besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan dan Rp6 juta per tahun. Sehingga jika 5% dari Rp5.750.000 adalah sebesar Rp287.500, artinya masih di bawah Rp500.000, sehingga biaya jabatan sebesar Rp287.500 dapat digunakan seluruhnya. Kemudian iuran pensiun sebesar Rp200.000. Komponen pengurang ini dijumlahkan, didapatlah Rp487.500. Kemudian penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurang, diperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto sebesar Rp5.262.500. Untuk melakukan perhitungan PPh 21, penghasilan neto sebulan kemudian disetahunkan atau dikali 12 sehingga menjadi Rp63.150.000. Kenapa disetahunkan? Karena dalam kasus ini Tuan Ngobdul mulai bekerja sejak bulan Januari, sehingga dianggap akan bekerja sampai dengan akhir tahun, yaitu Desember 2020. Sehingga dalam perhitungannya dikalikan atau disetahunkan. Kemudian setelah penghasilan neto setahun ditemukan, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Berapa besar penghasilan tidak kena pajak untuk Tuan Ngobdul adalah untuk dirinya sendiri sebesar Rp54 juta, kemudian mendapatkan tambahan karena menikah sebesar Rp4.500.000. Sehingga total PTKP Tuan Ngobdul adalah Rp58.500.000. Kemudian penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, didapatlah penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun Rp4.650.000 ini akan dijadikan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 dan dikalikan tarif pasal 17. Kita lihat seperti lapisan tarif yang dijelaskan sebelumnya. Untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif
5%. Sehingga 4.650.000 dikalikan 5% adalah 232.500 rupiah. Ini adalah PPh 21 terhutang untuk 1 tahun. Nah, kemudian karena yang kita hitung adalah gaji dan PPh untuk bulan Januari, maka PPh 21 terhutang setahun ini dibagi 12. Kenapa 12? Karena banyaknya bulan dari Januari sampai dengan Desember. Seperti yang tadi penghasilan neto disetahunkan dan sekarang dibagi lagi 12. Maka ditemukanlah 19.375. Nah, PPh pasal 21 sebesar 19.375 itu sebulan ini sepanjang tidak ada perubahan besaran penghasilan Tuan Ngobdul, maka dapat dipastikan atau hampir dapat dipastikan jumlah besaran PPh pasal 21 untuk setiap bulannya akan sama, kecuali ada perubahan penghasilan. Sekarang selanjutnya, bagaimana jika penghasilannya Tuan Ngobdul ini bukan 5 juta tapi 10 juta, agar kita bisa mencoba menghitung di lapisan kedua. Sekarang kita coba masukkan angka 10 juta, sementara untuk komponen yang lain tetap sama. Karena kita tadi sudah menghitungnya, otomatis sudah terhitung. Nah, dapat ditemukan dengan komponen penghasilan sebesar 10 juta dan penghasilan yang lainnya dan pengurangnya tetap, dapatlah ditemukan penghasilan kena pajak sebesar 53.100.000 rupiah. Dapat kita lihat bahwa 53.100.000 rupiah ini berada di lapisan kedua, sehingga dikenakan tarif 15%. Namun karena ini tarif progresif, jadi kita akan menghitungnya untuk 50 juta dikenakan lapisan pertama sebesar 5%. Kemudian lapisan kedua sebesar 15% adalah 53.100.000 rupiah dikurangi dengan 50 juta dikali 15%. Maaf, ini kita turunkan. Nah, sehingga PPh 21 untuk Tuan Ngobdul di bulan Januari terhutang setahun adalah sebesar
Rp2.965.000. Dan 1 bulannya adalah kita bagi 12 sebesar Rp247.083. Nah, begitu sobat ngopi. Dalam POM ini saya sudah coba tambahkan perhitungan ini untuk beberapa kondisi jika penghasilan Tuan Ngobrol ini berubah di lapisan yang ketiga atau keempat, di lapisan 25% ataupun 30%. Nah, sobat ngopi bisa pergunakan atau untuk melihat hasil PPh setahun ataupun sebulan di kolom yang ini. Kemudian untuk status PTKP, sobat ngopi bisa langsung memilihnya di sini, sehingga ketika PTKP ini berubah, sebagai contoh kita masukkan K1, ini adalah 63 juta, sehingga PPh-nya pun akan berubah. Nah, PTKP-nya 63 juta, yang ini tetap. Jadi ketika sobat mau menggunakan perhitungan ini, nanti sobat dapat merubah kondisi di sini, kisaran gaji dan komponen lain. Namun untuk hasil perhitungan PPh 21-nya sobat bisa lihat di sini. Untuk kertas kerja Excel PPh 21 pegawai tetap ini nanti akan saya simpan di deskripsi linknya agar sobat ngopi bisa mendownloadnya dan bisa pergunakan untuk mencoba dan mempelajari. Baik, sobat ngopi pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, silakan sobat ngopi bagikan pada teman-teman, share agar dapat lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaatnya. Tidak lupa saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, and comment agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.